Selamat malam. Anda kalau ke pasar hari-hari ini harus membawa KTP seperti ini karena untuk beli minyak kita yang mungkin bagi Anda satu kesulitan untuk mencari karena stoknya berkurang. Dua, kalaupun dapat pasti dengan harga yang tinggi dibanding dengan biasanya. Padahal minyak kita adalah produk minyak yang memang digulirkan oleh pemerintah. Ketika itu kita ingat di pertengahan atau medio tahun 2022 sempat terjadi karut-marut mengenai harga eceran atau harga minyak ketika itu, harga minyak eceran ketika itu, dan lahirlah minyak kita atau digulirkanlah minyak kita. Harganya 14.000 seharusnya, tapi mungkin Anda nemunya di atas 14.000, mungkin biasanya 15 ribuan dan harus bundling. Atau kita kalau mau beli ya lebih dari kita harus beli bersamaan dengan produk lain. Ada dua hal yang mau kita obrolkan malam ini. Satu, selain pakai KTP seperti ini kata Mendak, kita bicarakan mengenai saat ini sudah terjadi kelangkaan dan harganya mahal. Apa langkah paling cepat untuk bisa menangani itu? Baru kemudian kita akan bicara mengenai jangka panjang. Ini mau dekat-dekat bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Apakah akan terus berulang masalah setiap tahun selain minyak kita dan juga pangan lain? Saya sudah mengundang sejumlah narasumber yang hadir di studio BTV dan yang bergabung secara virtual. Saya Christian Grech, Anda menyaksikan obrolan malam. Kelangkaan minyak goreng murah, minyak kita masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Minyak goreng kemasan sederhana buatan pemerintah dengan merek minyak kita mengalami peningkatan harga signifikan di pasar tradisional. Pemirsa, belakangan ini minyak goreng kemasan besutan pemerintah dengan merek minyak kita dikabarkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lagi-lagi minyak goreng menebar keresahan. Memasuki bulan kedua tahun 2023, minyak kita semakin langka. Sebuah ironi, pasalnya saat diluncurkan Juli tahun lalu, minyak kita merupakan program minyak murah dari pemerintah yang bersumber dari kebijakan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik. Salah satu pedagang di Pasar Agung Depok Timur mengaku kesulitan mendapatkan minyak kita sejak 3 minggu terakhir. Selain terbatas, harganya pun melambung hingga Rp16.000 per liter dari yang semula Rp14.000. Langkanya udah hampir 3 minggu ini sih ya. Itu nyari barang susah di mana-mana. Itu naiknya juga lumayan. Jadi kita udah nggak bisa jual lagi standar head itu. Karena dari supplier juga di sana naik harganya per dus. Kelangkaan pasokan minyak kita juga terjadi di luar Pulau Jawa. Nggak ada ini yang nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu saya katakan tadi minyak kita hilang, minyak orang yang datang. Kalau minyak merek Yang kemasan banyak. Minyak kita ini udah berapa lama dia nggak ada di sini kosong? Ada sekitar udah hampir 5 harian sudah nggak ada dia. Hampir seminggu nggak ada dia hilang ini. Merespons kelangkaan minyak kita, Menteri Perdagangan berdalih telah menyiapkan strategi peningkatan DMO dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton. Kita merubah B20 jadi B35. B20 itu nyedot CPO 9 juta. Begitu berubah jadi B35 nambah 3 juta. Jadi 4 juta, jadi 13 juta disedot ya. Itu. Nah, memang ekspor sekarang agak melambat. Ya kan? Agak melambat. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi itu, tadi kami udah rapat, saya udah undang hampir 30 pelaku usaha CPO ini, kita tambah. Kalau jatah 1 bulan 300.000 ton, artinya setahun itu 3,6 juta, ditambah 50%. Tidak hanya peningkatan pasokan DMO, pengawasan dan evaluasi distribusi sedianya menjadi pekerjaan rumah berikutnya bagi pemerintah. Petaka minyak goreng langka 2022 silam sedianya menjadi catatan dalam membuat kebijakan dan landasan pengawasan. Ini kali kedua obrolan malam Christian membahas mengenai minyak kita. Saya perkenalkan narasumber yang berbeda dari yang kami hadirkan pada pekan lalu untuk bahas minyak kita, untuk mendapatkan perspektif yang berbeda juga. Kali ini kita tanya soal solusinya tadi, solusi jangka pendek. Besok semoga ibu-ibu datang ke pasar sudah bisa nemu minyak dan ada jalan keluarnya.
kemudian kita bicara mengenai jangka panjang. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada anggota Komisi 4 fraksi PDI Perjuangan, Ansy Lema. Selamat malam Bang Ansy. Selamat malam, Fris. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam Pak Yeka. Selamat malam, Fris. Terima kasih sudah hadir. Ada Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Pak Arief. Malam, Mbak Fristian. Secara virtual bergabung Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Pak Fadil Hasan. Selamat malam Pak Fadil. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah Saya bergabung. masih di jalan. Ya, tapi terima kasih Anda sudah menyempatkan untuk bergabung malam ini bersama dengan narasumber yang hadir secara langsung di studio BTV. Bang Ansy, sebagai wakil rakyat, ini seperti mengulang lagu lama. Pertengahan tahun lalu itu masyarakat panik, nggak ada minyak, harganya tinggi kalau nemu. Sekarang sudah diberi minyak kita, malah minyak kita yang harganya, stoknya langka, harganya mahal. Ini rakyat mau bagaimana nih kalau kondisinya seperti ini? Ya saya juga heran. Indonesia ini kan penghasil CPO terbesar di dunia. 70% itu dipasok dari negeri ini. Mestinya urusan soal minyak goreng itu tidak langka. Tetapi kalau hari ini langka dan harganya tinggi, berarti memang benar. Hukum ekonomi itu supply, pasokan, dan demand itu berarti berlaku, betul. Kan begitu persoalannya. Saya juga bingung. Kalau tadi Pak Menteri Perdagangan bicara bahwa DMO itu 300.000. 300.000 ton. Ton per bulan. Saya kasih naik lah 400.000 kebutuhan kita. Kali 12 ada di angka sekitar 4,8 juta ton. Nah itu DMO itu kan pemerintah mentargetkan 6,4 juta. Ya, artinya sudah diantisipasi. Ya. Dan mestinya ada kelebihan di sana. Nah, tetapi hari ini kelebihan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, tadi liputan dari lapangan bahkan dari Mataram, Indonesia Timur hari ini mengeluhkan soal itu. Nah, jadi kita ini hanya bisa meraba-raba ini. Tetapi bahwa sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini berulang tahun. Bukan baru sekarang kan begitu. Bukan baru sekarang. Jadi ironinya itu adalah kelimpahan, semacam kutukan kelimpahan dalam tanda petik begitu ya. Masyarakat yang mengkonsumsi minyak kita itu kan masyarakat menengah ke bawah. Ya, ada yang mengatakan bahwa karena mungkin diminati oleh konsumen yang kemudian mengakses dan membeli ini tidak hanya konsumen menengah ke bawah gitu. Tetapi juga lapisan lain begitu. Tetapi kok saya sanksi ya begitu? Yang tidak sesuai. Apa betul? Dengan, ada. Kalau ada kan tadi saya lihat angka 4,8 ke 6,5 itu aja masih ada kelebihan. Dan satu kelebihannya kemana? Terus kalau sekarang kita masih kekurangan itu apa yang terjadi sebenarnya? Itu aneh. Itu aneh. Pak Arief, apa yang terjadi Pak Arief? Sebenarnya? Iya, memang dari diskusi kita belakangan ini terakhir, memang kita solusinya tingkatkan dari 300.000 ke 450.000. Memang itu solusinya. Ya, kemudian para pengusaha diundang untuk diberikan komitmennya, diminta komitmennya, karena ini memang minyak kita ini memang diminati banget ya hari ini. Dan sampai tadi Bang Ansy bilang kelas menengah ke atas pun sudah menggunakan minyak kita maksudnya. Iya, jadi memang di Indonesia ini kalau pengalaman saya di retail ya, begitu harga itu diturunkan itu memang orang lebih minat gitu ya. Bicara beras juga sama ya. Itu juga sama karena harga sedang tinggi, beras SPHP juga sama. Dalam hal ini juga kalau minyak goreng posisinya sama. Sehingga apa yang harus kita kerjakan, tadi pagi pun Pak Menko Marinvest mengumpulkan beberapa kementerian lembaga. Kementerian dan lembaga dikumpulkan gitu ya. Sampai kita itu sebenarnya di Kementerian Perindustrian itu punya program Simirah, D1-nya siapa ya. Kemudian D2-nya itu memang harus benar-benar sampai. Bisa jadi ya dari 1:9, kemudian 1:6 DMO ya. Itu memang benar sudah dikerjakan. Tapi ya. Kemudian keluar HE. HE itu hak ekspor ya. Itu bisa jadi stuck di D2, bisa juga. Sehingga ini kita harusnya bersama Satgas Pangan juga. Karena Satgas Pangan ini bisa menelusuri. Jadi dari PO, dari DO kan kelihatan ya larinya kemana, bisa ditelusuri.
Jadi diskusinya sampai situ memang harus didetailkan sampai ke masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pemerintah ini sudah punya cadangan pangan pemerintah Perpresnya. Perpres 125 tahun 2022. Ya, di situ memang disebutkan cadangan pangan pemerintah. Jadi untuk komoditas strategis itu memang harusnya kita punya. Oke, seharusnya, berarti kita Belum. tidak punya saat ini? Belum. Jadi harusnya nanti ke depan ya BUMN di bidang pangan, nih Pak Ansi nih yang sering terlibat dengan teman-teman BUMN bersama Komisi 4 dan 6 ya tentunya, itu memang harus punya CPP. CPP itu misalnya kita mau berapa persen dari market. Cadangan pangan pemerintah. Oke. Jadi kita mau berapa persen kontribusi. Jangan terlalu banyak juga ya. Maksudnya bisa 5%, 10%, 15%, seperti Bulog ya. Kalau Bulog kan beras. Nah, minyak kita ini harusnya bisa di stok oleh kita ya, di stok oleh BUMN kita. Karena BUMN kita ini seperti Bulog, gudangnya itu kan cukup besar gitu ya. Sehingga kalau untuk solusi ke depan itu memang harus kita stok. Oke, kita harus punya stok ke depan. Iya. Iya, itu menjawab pertanyaan saya yang kedua, Bang Ansi tadi saatnya Pak Pemirsa. Tapi pertanyaan pertama kan ibu-ibu mau masak itu nggak bisa nunda nih. Banyak ikan yang mau digoreng, ada tempe yang mau digoreng. Jangka pendeknya menurut Bang Ansi harusnya segera dieksekusi apa? Sebelum ke sana, Fris ya. Yang pertama, pertanyaan dari saya itu adalah soal apakah memang produsen ini sudah betul-betul patuh, konsisten menjalankan amanat soal DMO ini. Nah, ini kan perlu kita siapa kita lembaga cek. Itu lembaga yang pertama. mana Bang Ansi? Lembaga Kalau mana yang mengawasi itu? Itu kan di hulu. Kalau sudah, apakah kita pastikan bahwa stok itu betul-betul didistribusikan ke pasar? Itu pertanyaan kedua. Kalau kita bicara soal selisih harga, ini kan tentu motif ekonomi akan terdorong. Ada insentif untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin, kan begitu. Nah, kalau hal-hal seperti ini atau mungkin kebijakan lain ya, kebijakan subsidi misalnya, ya ini bukan subsidi karena ini kan produsen swasta dan seterusnya. Kalau subsidi, kata kuncinya untuk menyelamatkan supaya tepat sasaran dan seterusnya, itu adalah ketatnya pengawasan. Saya kira poin ketatnya pengawasan ini juga harusnya bisa dipraktekkan dalam konteks ini. Jadi sebelum ke solusi, kita perlu harus mengurai dulu. Ini masalahnya benang kusutnya di mana, akar permasalahannya di mana. Ya, pertama itu apakah betul sudah konsisten memenuhi target DMO ini? Yang kedua kalau sudah konsisten, apakah memang itu juga ada didistribusikan? Pertanyaan pertama Bang Ansi mungkin bisa dijawab oleh Pak Fadil. Pak Fadil, kalau pertanyaan dari Bang Ansi, apakah sudah konsisten para pengusaha ini memenuhi kewajiban DMO-nya? Sudah konsistenkah? Ya, saya kira kalau pengusaha itu pasti akan memenuhi kewajibannya itu karena dia berkepentingan agar ekspornya juga jalan, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak terpenuhi kewajiban DMO-nya ini, berarti kan dia nggak bisa ekspor, dan kalau misalnya nggak ekspor, dia pasti akan mengalami kerugian, ya kan? Dan berbagai kontrak yang sudah berjalan tentunya akan tertunda atau bahkan dibatalkan, dan itu saya kira resikonya bagi pengusaha itu, bagi eksportir itu sangat besar sekali untuk bisa menjalani hal tersebut. Jadi pasti kalau dari pihak pengusaha itu akan memenuhi kewajiban tersebut. Nah, persoalannya kan sekarang ini adalah dua, saya kira ya. Yang pertama itu DMO itu kan terkait dengan hak ekspor, ya kan, in term of volumenya, ya. Jadi kalau misalnya ekspor kita sedang mengalami perlambatan atau penurunan yang seperti yang terjadi sekarang ini, maka DMO yang dialokasikan untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri itu juga berkurang gitu. Jadi ini juga harus harus bisa dipahami terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, pengusaha itu kan tidak bertanggung jawab dalam mendistribusikan itu, ya kan, mendistribusikan sampai ke retail akhir gitu. Jadi
yang harus dilihat di sini saya kira adalah masalah distribusinya. Nah sekarang ini kan istilahnya kan kalau pasar itu pasti mencari jalan untuk bekerja gitu ya, melakukan adjustment dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya kan. Nah sekarang ini yang terjadi menurut saya itu adalah bahwa produk minyak kita itu kan tidak terlalu jauh berbeda dengan produk minyak premium, ya kan. Sehingga banyak sekarang ini apa namanya ini packer itu, ya kan, yang mempacking minyak curah itu menjadi minyak kita dan kemudian diperjualbelikan baik di pasar tradisional dan di pasar modern. Nah, jadi kita tidak bisa membiarkan misalnya, atau kita tidak bisa melarang misalnya kan orang itu membeli minyak goreng kita di pasar modern atau retail modern ataupun minyak kemasan sederhana lainnya, padahal harganya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan minyak goreng premium itu. Jadi kita tuh jangan mencoba ya menawarkan kepada konsumen satu produk yang sebenarnya sama tapi dengan harga yang berbeda. Nah pasti orang itu akan memilih, apalagi dengan harga yang kualitas lebih pengetahuan rendah konsumen ya. kita, ya kan. Jadi pasti akan orang akan beralih ke minyak kemasan sederhana ataupun minyak kita ini, sehingga kemudian akibat permintaan yang meningkat, ya kan, konsumen beralih, maka harganya pun menjadi tinggi. Iya. Termasuk suplainya, kemudian stoknya tidak cukup dalam tanda petik sehingga terjadilah kelangkaan. Itu menurut Anda? Supply, ya. Baik. Saya harus jeda Pak Fadil. Usai jeda kita bicara mengenai beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan, termasuk dengan kementerian dan lembaga terkait saat ini. Apakah sudah cukup untuk satu memberikan jalan keluar jangka pendek yang benar-benar kita butuhkan saat ini, sama yang tadi sempat dibahas oleh Pak Arief soal solusi jangka panjang. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.